Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin. Baik teman-teman, kita akan sharing, akan berbagi bersama, yaitu belajar bersama mengenai materi deteksi dini tumbuh kembang anak. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Desi Nurlina Widianingrum, alamat saya Desa Jatisari, Nalemsari, Kabupaten Jepara, dan statusnya alhamdulillah saya sudah menikah dan dikaruniai 1 putra dan 1 putri. Untuk organisasi saat ini saya bernaung di organisasi Himpaudi dan tempat kerja saya ada di PAUD Mutiara Bunda Kabupaten Jepara, dan saya juga alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk bisa bergabung di keluarga besar BAN PAUD dan PNF Jawa Tengah sebagai asesor. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya, biar kita lebih fresh, kita lebih siap dalam menerima materi hari ini. Ya, kita ice breakingnya cukup simpel saja, kita tepuk semangat saja ya, biar kita motoriknya juga bisa gerak-gerak gitu ya, kita bisa lebih fresh lagi. Ya, tepuk semangat, ting 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 ting, tung 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 tung, tang 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 tang. Ting 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 tung 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 tang 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 tang, se aha aha se aha aha semangat ya teman-teman, semangat. Kita hari ini kita harus selalu semangat dalam menerima setiap materi ya teman-teman. Apa sih tujuan kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, peserta diklat lanjut pendidik PAUD mampu meningkatkan kompetensi untuk menemukan secara dini adanya tanda penyimpangan tumbuh kembang anak. Yang kedua, peserta diklat lanjut pendidik PAUD mampu melaksanakan kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, peserta diklat lanjut pendidik PAUD untuk melakukan tindakan lanjut dan alur rujukan kasus penyimpangan tumbuh kembang anak. Nah, sekarang kita sharing, apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk teman-teman, silahkan berpendapat di sini, kita sharing di sini, biar bisa menuliskan di kolom chat, open mic atau raise hand. Silahkan teman-teman. Baik, luar biasa jawaban teman-teman di kolom chat, sudah banyak sekali yang menuliskan ya. Ada yang bilang pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan bisa diukur dan perkembangan tidak bisa diukur. Ya, baik teman-teman, jawaban teman-teman sangat luar biasa. Ya, pertumbuhan itu apa sih? Kita belajar bareng. Pertumbuhan adalah perubahan dalam jumlah, ukuran tubuh secara fisik ya, bisa dilihat secara fisik dan dapat diukur. Ya, pertumbuhan bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Perkembangan bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif, yaitu progres perubahan fungsi. Contoh, dari anak yang belum mengenal baca hitung, belum bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca, itu mengalami perkembangan. Kalau pertumbuhan yang tadinya memiliki bobot 20 sekarang sudah memiliki bobot 21, itu namanya pertumbuhan gitu ya teman-teman. Kemudian apa sih itu DDTK? Ya, mari kita sharing lagi, apa sih itu DDTK? Silahkan tuliskan di kolom chat dan open mic atau raise hand. Baik, luar biasa teman-teman, antusias sekali teman-teman, jawabannya luar biasa. Apa sih itu DDTK? Yuk kita simpulkan di sini. DDTK merupakan kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak usia dini. Apabila ditemukan sejak dini penyimpangan atau hambatan tumbuh kembang anak, maka intervensi akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya teman-teman, bila penyimpangan terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak selanjutnya. Lalu apa sih tujuannya dari DDTK? Yang pertama yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kemungkinan dalam gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang ketiga, menyusun rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua, pendidik dalam menangani gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu deteksi dini penyimpangan perkembangan. Tahapan deteksi dini tumbuh kembang itu bisa dilakukan melalui caranya apa saja? Bagaimana sih caranya?
pertama kita mengidentifikasi dulu, yang kedua melakukan pra-screening, dan yang ketiga adalah melakukan screening, baru yang terakhir kita melakukan diagnosis. Nah, identifikasi itu apa? Identifikasi adalah mengenal tanda gejala dini yang bisa dilakukan oleh orang tua, pengasuh atau kader ya. Dan instrumen yang bisa kita pakai adalah kartu DDTK atau buku KIA. Sedangkan tahapan kedua yaitu pra-screening, yaitu mempercepat screening dan memperluas cakupan anak beresiko alami gangguan. Pelaksananya adalah pendidik dan tenaga kesehatan yang terlatih. Contoh instrumennya adalah SDID TK. Sedangkan screening yaitu mengetahui tingkat resiko menggunakan instrumen terstandarisasi. Pelaksananya adalah dokter, psikolog, neurolog, dan lain sebagainya. Contoh instrumennya adalah M-Chart, Denver 2 gitu ya. Kemudian kalau sudah screening kita lakukan, tahapan selanjutnya adalah kita mendiagnosis. Apa sih itu mendiagnosis? Yaitu proses evaluasi komprehensif dengan menggunakan instrumen terstandarisasi yang dilakukan oleh dokter, psikolog, atau psikiater. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, DDTK pada pertumbuhan. Gimana kita caranya bisa mengetahui? Yaitu kita pertama melakukan timbang berat badan. Yang kedua, ukur tinggi badan. Yang ketiga, ukur lingkar kepala. Dan yang keempat, grafik garis pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sedangkan untuk perkembangan sendiri yang bisa kita pakai adalah yang pertama, KPSP ya, data KPSP, kemudian tes daya dengar, tes daya lihat, perilaku kuesioner atau KMME, dan yang kelima adalah GPPH ACRS atau deteksi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh alat yang bisa kita pakai untuk melakukan deteksi dini pertumbuhan. Di sini ada ukur tinggi badan, ada alat berat badan ya, alat ukur berat badan, tinggi badan, panjang badan ya, dan juga lingkar kepala. Kemudian kalau untuk deteksi dini perkembangan, apa yang bisa kita pakai? Di sini ada contohnya yaitu dari KPSP gitu ya. Nah, di sini tugas kita hanya menceklis saja, mewawancarai kemudian menceklis dari hasil wawancara kita dengan orang tua. Lalu siapa yang bisa menyimpulkan? Yang menyimpulkan nanti adalah dari tim medis. Alur rujukan. Bagaimana sih alur rujukannya ketika kita menemukan adanya ganjalan pada saat kita melakukan DDTK? Ya, pertama kita melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Apabila itu sesuai, maka stimulasi bisa dilanjutkan di rumah sesuai dengan seperti biasanya. Nah, jika meragukan, maka kita melakukan tindakan intervensi selama 2 minggu. Ya, kita komunikasi yang baik dengan orang tua biar orang tua bisa memahami dan tidak tersinggung. Nah, setelah 2 minggu kita melakukan evaluasi selama 2 minggu itu tadi. Ketika sudah sesuai, stimulasi bisa diteruskan di rumah seperti biasanya. Jika meragukan, kita melakukan intervensi yang kedua, teman-teman. Ya, intervensi yang kedua setelah kita komunikasi dengan orang tua, melakukan intervensi di rumah selama 2 minggu. Setelah kita intervensi, maka kita lakukan evaluasi selama 2 minggu itu tadi. Nah, jika sudah sesuai, maka bisa stimulasi dilanjutkan di rumah seperti biasanya. Nah, jika meragukan setelah intervensi yang kedua, maka langkah kita adalah melakukan rujukan ya, kita merujuk anak tersebut ke ke puskesmas terdekat. Nah, tugasnya kita hari ini ya teman-teman, tugasnya adalah lakukan analisis DDTK di lembaga masing-masing. Adakah penyimpangan? Bagaimana menindaklanjutinya? Jelaskan ya teman-teman. Kemudian kesimpulan kita hari ini yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada anak usia dini. Oleh karena itu, upaya untuk menemukan kelainan atau penyimpangan tumbuh kembang anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin, yaitu kurang dari 2 tahun agar peluang keberhasilan penanganannya lebih besar. Apabila penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada perkembangan anak pada tahap. Baik teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk diskusi nanti kita lanjutkan di forum WAG ya teman-teman. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kehilafan.
Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.